Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah hari terakhir ya kita bertatap muka secara online. Hari ini adalah hari penentuan buat teman-teman ya. Jadi kalau hari ini tidak mendapatkan informasi, saya yakin nanti teman-teman kendala di sertifikat ya. Dengan kendala di sertifikat, teman-teman nanti mestinya tidak bisa mendapatkan intensif ya, walaupun sebenarnya intensif itu mungkin untuk kepentingan nomor sekian ya. Sebenarnya yang dicari adalah ilmunya ya. Tapi itu semua kan merupakan suatu tahapan ya. Jadi harapannya dengan hari terakhir ini teman-teman mendapatkan informasi sehingga tidak ada kendala ya, sehingga akan lancar ya, seperti itu. Baik, jadi untuk hari ketiga ini yang pertama adalah materi. Jadi masih ada dua materi ya. Yang pertama adalah tentang conditional formatting, yang kedua adalah pivot table ya. Kemudian setelah materi nanti ada penutupan ya. Jadi saya balik penutupan dulu dari saya. Nanti penutupan makan minumnya di tempat sendiri-sendiri ya. Jadi saya tidak menyediakan ya. Jadi ada penutupan, ada ucapan ya dari kami. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi, di mana evaluasi itu nanti terdiri dari kuis ya, atau post test ya, atau ujian ya, ujian. Jadi ada kuis dan dilanjutkan dengan ulasan ya. Jadi ada 3 kegiatan ya hari ini. Setelah itu ya nanti linknya akan saya bagikan ya. Jadi setelah materi akan saya berikan langsung ya. Kalau nggak salah tadi atau kemarin ya sudah saya informasikan untuk kuis saya tunggu maksimal besok pagi ya jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau besok pagi jam 7 ya belum terkirim ya saya nyatakan bahwa teman-teman tidak mengikuti evaluasi ya, seperti itu. Karena biasanya saya langsung ya, jadi setelah materi saya tunggu 1 jam ya. Kalau tidak mengirimkan selama 1 jam berarti saya anggap tidak mengikuti evaluasi ya. Tapi karena ini kondisinya malam, saya yakin yang waktu Indonesia Timur sudah jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 ya, makanya saya berikan kesempatan besok pagi saya tunggu jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Itu informasinya ya. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan materi? Silahkan saya beri waktu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Sebentar saya tak lihat kolom chatnya. Oh, nggak ada. Baik. Oke ya. Baik. Ya. Tidak ada pertanyaan ya berkaitan dengan informasi saya tadi. Ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang conditional formatting ya. Mohon maaf saya mute semua ya. Baik. Oh ya, ini ada pertanyaan ini. Pak, tanya untuk kuis itu cuma isi Google Form udah dibagian masuk kan Pak? Iya. Jadi untuk kuis nanti saya kirim ya, atau saya share linknya melalui Zoom ini ya, nanti saya tulis dan saya kirim di WhatsApp group ya. Dan teman-teman sebenarnya bisa melihat ya linknya untuk kuis itu setelah mengikuti materi ini. Jadi sesi ketiga, ini sesi ketiga setelah selesai nanti akan muncul itu ya.
link kuisnya itu akan muncul di dashboardnya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah masuk di dashboardnya mau belajar apa ya, itu muncul kok ya. Kemudian untuk absensi teman-teman bisa klik check in ya. Kemudian kalau ingin keluar itu diklik check out, itu ada ya. Tapi saya absen dari sini juga bisa ya. Oke. Bentuk kuisnya contoh soal Excel. Teori ya, teori. Tapi di dalam teori itu tidak ya ada rumusnya ya, ada hitungannya juga ya. Karena kan di Excel ada hitungannya ya. Oke ya. Yang jelas soalnya pilihan ganda. Jadi teman-teman tinggal pilih A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5 pilihan. Oke ya, tidak ada ya. Nah, nanti bisa tanya-tanya di akhir setelah materi ini ya. Soalnya itu kata kerjakan setelah Zoom ini. Iya, jadi dikerjakan setelah materi, tapi saya tunggu sampai besok pagi jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya. Pak, suara putus-putus. Maaf teman-teman, suara saya putus-putus enggak? Kalau iya silakan klik raise hand. Oh enggak ya. Mungkin yang putus-putus itu sinyal ya teman-teman. Jadi dipastikan jaringannya stabil ya. Oke, aman Pak suaranya. Oke, jelas ya. Baik, saya izinkan untuk berbagi materi yang pertama tentang conditional formatting ya. Oh, ini ada pertanyaan. Kok nilainya jelek bisa remedial? Tidak ada. Jadi tidak ada kesempatan kedua ya. Tidak ada kesempatan kedua. Ya, oke. Pak, di dashboard 1 dan 2. Ya, teman-teman, nanti kelihatan itu setelah sesi terakhir ya. Jadi bisa dicek ya. Jadi untuk sesi 1, 2 memang belum selesai semua kan? Ya. Jadi jangan khawatir ya. Ikuti aja nanti sampai hari ketiga hari ini ya. Nanti akan muncul semua kok. Jangan khawatir ya. Nilainya tidak muncul di sertifikat ya. Pak, untuk video lesnya boleh ya. Saya beri batas maksimal 10 MB ya, bukan 1 MB, maaf, 10 MB ya. Ya ini, Mbak Nurul ini, semua akan indah pada waktunya ya. Nanti malam sudah indah ya. Oke. Pak, nanti videonya hari ini ada lagi kan? Ya, nanti saya share ya. Saya share, saya usahakan hari ini. Tapi butuh convert ya. Nanti saya convert kira-kira 30 menit ya. Insya Allah 30 menit. Paling lama ya 1 jam ya. Waktu menjawab kuis berapa lama? 30 menit. Ulasannya berbentuk audio bisa, video bisa ya. 31 MB ya, coba di itu aja, di setting tampilannya jangan terlalu tinggi ya. Kalau Android kan bisa ya, videonya yang biasa saja. Untuk video ya. Jadi untuk video itu satu link ya dengan kuis ya. Jadi evaluasi itu isinya kuis dan ulasan ya. Jadi satu link ya. Pak, kalau ulasan dan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk sertifikat ini kan dalam satu kelas ya. Jadi dalam satu kelas itu kalau ada yang ketinggalan itu nanti berpengaruh. Jadi sertifikat nggak bisa langsung terbit. Makanya saya beri waktu, kita sepakati ya. Sebenarnya saya serahkan pada semuanya teman-teman ya. Mau diselesaikan hari ini atau besok ya. Kalau diselesaikan hari ini ya saya tunggu ya sampai misalnya jam 12 malam ya, saya tunggu ya. Tapi kalau nggak bisa, berarti besok pagi saya tunggu sampai jam 7 pagi ya. Harapan saya semuanya selesai mengerjakan ya, sehingga nanti langsung terbit. Seketika itu langsung terbit teman-teman ya. Makanya saya beri waktu sampai besok jam 7 pagi ya. Kalau terpaksa ada yang belum ngirim, udah saya tutup ya. Harapannya apa? Biar segera terbit sertifikatnya ya. Oke.
Fajar nanya nggak tahu soalnya. Iya, oke. Ya ini ya, langsung materi dulu ya teman-teman, biar nanti nggak terlalu lama ya. Oke, nggak terlalu malam ya, bukan terlalu lama, malam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi ya, saya berbagi materi dulu atau share screen dulu ya. Baik, teman-teman di tampilan di situ muncul apa? Muncul apa ya? Conditional formatting? Halo teman-teman. Di layar teman-teman muncul materi conditional formatting. Oke, conditional formatting ya. Excel. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Conditional formatting ya. Itu apa toh? Nah, ya. Oke. Jadi conditional formatting itu adalah salah satu fitur yang digunakan untuk memberikan format khusus ya pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu ring atau tabel Microsoft Excel ya. Dengan menggunakan fitur ini ya memungkinkan pengguna lebih cepat untuk melakukan analisis data dalam jumlah yang besar ya. Kemudian untuk fitur conditional formatting ini ada beberapa beberapa sub menu ya. Jadi yang pertama ada yang namanya ini ya, highlight. Kemudian ada top bottom rules, kemudian ada data bars, ada color scale dan ada icon ya. Nah, di dalam icon itu ada new rule, ada clear rule, dan minutes rule. Jadi nanti kita menggunakan yang ini sub new rule aja, ya. Oke. Ini ada beberapa pengertian. Yang pertama highlight, ya, itu biasanya digunakan untuk memberikan format khusus berdasarkan aturan atau rules yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, top bottom rules itu digunakan untuk memberikan format khusus kepada beberapa data yang mendekati atau memenuhi aturan yang ditentukan. Ya. Jadi kalimatnya memang hampir sama ya. Kemudian yang ketiga adalah data bar, itu digunakan untuk memberikan format bar, yaitu berupa visualisasi dalam bentuk batang pada sel. Ya, semakin panjang batang yang ditampilkan, maka semakin data itu mendekati yang ditentukan. Yang keempat adalah color, ya, ini digunakan untuk memberikan format sel berupa fill warna, ya. Kemudian yang kelima adalah icon, ya, ini digunakan untuk memberikan format sel berupa icon tambahan pada sel berdasarkan pemenuhan aturan data. Nanti contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini contoh ya. Ini contohnya adalah laporan kas atau laporan keuangan pada sebuah instansi ya. Di mana nanti ya pada saat kita membuat laporan ini ya, nanti ya pada saat kita input tanggal di sini ya. Pada saat kita input tanggal, nanti di sini akan muncul secara otomatis nomor, ya itu yang pertama. Ya, jadi akan muncul secara otomatis nomor. Ya. Kemudian pada saat input ini tanggal, secara otomatis nanti akan muncul garisnya atau bordernya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, ya. Kalau oranye ini adalah input yang harus dimasukkan, ya. Kemudian pada saat kita input debit atau kredit,
harapannya di sini nanti saldo akan secara otomatis akan muncul sendiri, ya seperti itu. Ini ya, itu harapannya. Ya. Jadi kita conditional formattingnya seperti itu. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah nanti diblok dulu teman-teman ya, diblok dulu ya, diblok dulu di sini ya, diblok data yang akan kita buat conditional formatting ya, diblok dulu. Atau areanya maksudnya ya, atau daerahnya atau ringnya. Setelah itu nanti diklik menu home, ini ada menu home, kemudian dipilih conditional formatting ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Setelah itu dipilih yang paling bawah sendiri, itu ada pilihan use ya. Yang paling bawah, use a formula ini ya, dipilih. Kemudian di bawahnya ini ada kotak atau kolom ya, kolom kosong. Nanti apa namanya? Dimasukkan sebuah rumus ya, sebuah rumus. Di mana kalau ada rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Nanti dimasukkan rumusnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian diklik format ya, ini ada pilihan format, diklik ya. Selanjutnya diklik, setelah diklik format ini ya, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, ini dipilih yang outline ya. Jadi dipilih border dulu, kemudian dipilih outline ya. Selanjutnya diklik OK ya. Setelah diklik OK nanti akan kembali lagi ya. Tapi di sini di preview ini akan muncul garisnya ini ya. Akan muncul garisnya ya. Setelah itu diklik OK ya. Nah, nanti secara otomatis bahwa di laporan ini nanti akan muncul garis tabelnya ya secara otomatis ya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik. Terima kasih. Kita tinggal praktek ya, tinggal praktek. Oke, kita tinggal praktek. Akan saya praktekkan ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya. Bagi yang sudah paham mungkin boleh ya menambahkan. Tapi yang baru sama sekali mengenal silakan nanti dilihat. Kemudian untuk materi akan saya bagikan, jangan khawatir ya. Bagi yang di depannya ada komputer, boleh dipraktekkan. Ya. Oke. Saya share dulu Excel-nya ya. Excel-nya. Oke. Nah, ini ya. Maaf teman-teman, di layarnya muncul tampilan Excel. Muncul, Pak. Muncul, baik. Muncul. 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 Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Membuat laporan keuangan atau buku kas ya. Kas, misalnya ya. Dan misalnya ini bulan September ya. Tahun 2020. Kemudian di sini saya input nomor ya. Terus tanggal. Kemudian ada misalnya ada transaksi atau uraian ya, atau keterangan boleh. Terus ada pemasukan atau debit juga boleh ya. Terus ada pengeluaran. Terus ada misalnya saldo ya. Kita kecilkan ini kolomnya ya, seperti biasanya, tinggal digeser ke kiri ya. Kalau melebarkan digeser ke kanan ya. Ini garisnya ini ya. Tinggal digeser ke kiri atau ke kanan ya. Kalau ke kiri berarti kecil, kalau ke kanan lebar ya. Seperti itu. Oke. Kita tengahkan yang ini ya, pakai apa? Center ya. Kalau ditempelkan pakai ball ini ya.
Kemudian kalau yang ini ditengahkan pakai apa? Merger ya. Ini ditengahkan pakai merger ini, merger and center. Oke. Sekarang di transaksi pertama ini ya, misalnya tanggal 1 September ya. Berarti ngetik bulan dulu ya. Strip atau garis miring 1, garis miring 2020 ya. Kemudian kalau tampilan tanggalnya mau dirubah, boleh ya, diblok dulu ya, sampai di sini. Kemudian dipilih nih teman-teman ya, date ini ada pilihan date, diklik. Kemudian setelah dipilih date ini, dipilih yang nomor for number format ya, diklik, kita tunggu. Kita tunggu, maaf ini agak panas ya laptopnya ya. Nah, pilih number ya, pilih ini ada pilihan date ya, kita pilih date. Nah, ini ada beberapa tampilan ya. Kita pilih yang ini aja, yang bawah sendiri ya. Kemudian diklik OK ya. Kayak misalnya di tanggal 1 ini ada keterangan saldo ya, saldo bulan Agustus ya. Berarti kalau saldo, keterangan saldo masuknya di saldo ini. Misalnya ada 5 juta ya. Ini kalau ingin diformat boleh teman-teman ya. Diformat ya. Misalnya kita blok ya sampai sini ya. Pilih ini general, ini kita klik, pilih yang accounting ini ya, ada pilihan accounting. Setelah itu kita tunggu dulu. Accounting, ya, kita tunggu. Oh ya, jadi di sini kan dolar ya, kita ganti yang rupiah ya, kita klik ini, ya, pilih more accounting format ya, kemudian dipilih yang apa rupiah ya, kita cari di sini yang rupiah. Ya, jadi ini memformat apa mata uang ya, memformat mata uang. Kita cari rupiah Rp ya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian jangan lupa decimal place-nya ini kita buat 0 saja ya. Jadi di belakang koma itu tidak ada angkanya ya. Kemudian diklik OK. Oke, sekarang kita mulai bekerja di sini. Jadi tadi di bulan September ini ya, kalau ini saldo nggak perlu ditulis nomornya, yang kita tulis nanti di sini ya. Nah, nanti harapannya di sini ada muncul angka 1 gitu ya. Oke. Kita isi dulu tanggalnya, misalnya tanggal sama, tanggal 1 ya, 1 September ya, tahun 2020 ya. Ini ada misalnya pemasukan ya. Pemasukan dari pemasukan SPP ya. Karena ini instansi sekolah ya, berarti SPP dari misalnya Joko ya. Jadi kalau memasukkan masuk di sini, misalnya SPP-nya 250 ya. Jadi di sini nanti harapannya akan muncul secara otomatis saldonya ya, akan muncul secara otomatis saldonya ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini ya, sama dengan saldo ini ya ditambah pemasukan ini ya, kemudian dikurangi pengeluaran ini ya dia. Pakai rumus ini boleh ya teman-teman. Kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Cuma kalau ada tampilan seperti ini kurang menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini belum ada transaksi, sudah muncul saldonya, ya kan? Betul nggak? Padahal belum ada transaksi kok sudah muncul ya, yang nomor ini ya. Nah, saya ingin tidak muncul di sini ya. Jadi sini nggak akan muncul setelah saya copy ya. Makanya saya hapus, saya ganti rumusnya pakai rumus logika ya. Jadi logikanya begini, kalau ada input
dari pemasukan atau input pengeluaran, maka saldonya akan berubah secara otomatis. Di mana saldo itu adalah saldo sebelumnya ini ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, ya. Jadi saya pakai rumus logika sama dengan if kurung buka, ya. Jadi kan ada kalimat atau, ya. Jadi kalau ada input pemasukan atau pengeluaran, jadi pakai or, ya. If or, ya. Jadi jika atau ada input pemasukan, berarti saya masukkan ini selnya, ya, saya klik di sini, tidak sama dengan, ya, jadi kalau tandanya tidak sama dengan seperti ini ya teman-teman, kurang dari, lebih dari, ya, kosong. Jadi kosong ini saya beri tanda petik 2 kali, itu maksudnya kosong, ya. Koma, pengeluaran ini tidak sama dengan kosong, ya. Jadi kalau tidak sama dengan kosong, ya, tutup kurung. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah saldo ini saya tambah pemasukan, saya kurangi pengeluaran, ya. Jadi kalau pemasukan atau pengeluaran tidak sama dengan kosong, saldonya adalah saldo sebelumnya ini ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, ya kan? Selain itu kosong. Nih, jadi kosong itu ditandai dengan tanda petik 2 kali, ya, tutup kurung. Nah ini ya teman-teman, coba saya enter, ya hasilnya memang sama dengan tadi, ya, yang tidak pakai rumus logika, yang rumus sederhana tadi, ya. Tapi kelebihannya ini, kalau ini saya copy ke bawah, ya, sampai bawah sendiri misalnya, ya, nggak usah jauh-jauh sampai ini misalnya, ya, maka di sini tidak akan muncul hasilnya, ya, kecuali nanti kalau sudah diinput pemasukan atau pengeluaran, ya. Kita coba, ya, misalnya tanggal 2 September, ya, tahun 2020, ya, ini ada masukkan lagi, ya, karena tanggal muda, ya, SPP dari Anita, ya. Berarti pemasangannya sama 250, ya. Ya. Jadi akan otomatis dia muncul di sini hasilnya, ya kan? Kita coba lagi, misalnya tanggal 2 September tahun 2020, ya. Ini ada pengeluaran, misalnya fotokopi, ya, fotokopi brosur, ya. Fotokopi pengeluaran masuk di sini. Misalnya 10.000, ya, maka akan muncul pengeluaran saldonya di sini, ya, secara otomatis, ya, seperti itu. Itu untuk membuat rumus saldo, ya. Sekarang ingin membuat rumus ini, nomornya akan kita buat, ya. Loh, kenapa nggak dibuat nomor manual 1, 2, 3, ya? Tidak, karena di sini nanti akan otomatis, ya, kita buat secara otomatis, ya. Caranya bagaimana? Kita pakai rumus logika, ya. Rumus logikanya bagaimana? Begini petunjuknya, ya. Jadi kalau ada input atau pemasukan atau inputan atau kita input tanggal di sini, ya, maka hasilnya adalah tanggal sebelumnya ditambah 1, ya. Contohnya begini, sama dengan if, ya, jika ada inputan tanggal di sini, ya, itu tidak sama dengan kosong, ya, maka hasilnya adalah ini sel di atasnya itu ditambah 1, ya. Selain itu kosong, ya. Ya, jadi saya ulangi, jika ada inputan tanggal, ini kan sel tanggal, ya, tidak sama dengan kosong, ya. Jadi tidak sama dengan itu tandanya kurang dari, lebih dari. Kosong berarti tanda petik 2 kali. Itu hasilnya adalah sel di atasnya ini ditambah 1. Selain itu kosong, ya. Coba kita enter. Hasilnya muncul angka 1, ya kan?
Coba kita copy ke bawah ya, sampai misalnya di sini. Nah, jadi kalau nggak ada inputan tanggal, dia akan kosong ya. Kita coba, misalnya tanggal 3 September ya. Nah, maka akan muncul ya nomornya secara otomatis ya. Jadi di sini ada 2 rumus ya, ngisi saldo dan ngisi nomor ya. Itu. Sekarang kita manfaatkan yang namanya conditional formatting ya. Oke, jadi untuk memanfaatkan conditional formatting ini kita ini dulu, kita yang atas ini kita beri border dulu ya, kita kasih garis dulu ya, seperti ini. Baru setelah itu yang ini ke bawah, misalnya sampai baris yang paling bawah ya, karena transaksinya memang banyak dalam satu sekolahan itu ya, itu boleh di blok ini ya, di blok sampai paling bawah boleh ya. Setelah itu klik home, ini ya, ada home. Kemudian dipilih conditional formatting ya. Kemudian dipilih new rule ya, ini ada pilihan new rule, diklik ya, muncul ini kan teman-teman. Kemudian dipilih yang paling bawah ini ya, use a formula ya. Setelah itu kita masukkan rumusnya di sini ya. Rumusnya apa? Sama dengan jika saya nginput ya, jadi kalau saya nginput boleh teman-teman menggunakan tanggal boleh, orean juga boleh ya, terserah. Tapi saya ingin nginput tanggal karena tadi kan ketika saya nginput tanggal otomatis akan muncul garisnya. Berarti saya menggunakan ini kolom di sini, kolom tanggal ya. Nah, kolom tanggal itu yang mana? Misalnya kita ambil yang sini ya, yang pertama dulu ya. Nah, ini tidak sama dengan kosong ya, tidak sama dengan kosong. Nah, jangan lupa kalau keterangan di sini kan ada dolar, ada B itu maksudnya kolomnya ini ya, terus ada dolar lagi 6 itu barisnya ya. Jadi yang kita kunci nanti hanya kolomnya saja ya, hanya kolomnya saja. Yang 6 tidak perlu dikunci. Kenapa? Karena nanti kalau ada inputan misalnya di sini, di B16, kalau ini dikunci nanti nggak bisa. Jadi dolarnya yang kedua ini dihapus ya teman-teman. Jadi tinggalkan dolar yang paling depan saja. Ya, seperti itu. Ya. Setelah itu diklik format. Ya, muncul seperti ini dipilih border. Ya. Kemudian dipilih, dirubah dulu garisnya boleh. Tapi kalau langsung juga boleh, misalnya outline ya. Terus diklik OK. Ya. Muncul ini garisnya ya. Muncul garisnya. Tadi kan belum ada ya. Ini sudah muncul, terus di OK lagi. Nah, sekarang muncul garis secara otomatis ya. Kita praktekkan ya, misalnya di sini ya, di transaksi tanggal 4 misalnya ya. Saya ketik bulan dulu, tanggal 4 garis miring 2000. Ya. Jadi nomornya akan muncul secara otomatis, garis tabelnya juga akan muncul secara otomatis. Itu ya teman-teman, materi yang pertama tentang conditional formatting ya. Ini lebih dalam buat laporan keuangan atau buku kas lebih cepat ya dibanding kita membuat satu-satu ya, seperti itu. Baik, saya beri waktu untuk bertanya buat teman-teman yang mau bertanya. Silahkan bisa klik raise hand atau menulis di kolom chat ya, silahkan. Baik, kayaknya enggak. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Oh ya, ini ada pertanyaan ini ya. Sebentar. Di saya juga tidak ada PPPT-nya. Di layar saya tidak berjalan. Oh ya, oke. Ini ada mau bertanya,
Siapa ini? Mbak Safira Nurrahma, ya. Silakan Mbak Safira. Mbak Safira, selamat malam. Mbak Safira, mau bertanya silakan. Mbak Safira mau bertanya silakan. Oke, Mbak Safira belum mendengarkan. Coba saya cek lagi. Oh, sholat Pak. Ya, ya. Ini, ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Izin bertanya Pak, dari Mbak Yuresti Ramadhani. Jadi rumusnya selalu pakai tidak sama dengan atau lebih kecil, lebih besar. Ya. Jadi tadi di situ kan pernyataannya tidak sama dengan itu artinya tidak ada ya. Berarti saya beri tanda tidak sama dengan. Nah, kosong. Ya. Jadi kalau ada isinya berarti kan tidak sama dengan kosong. Berarti kan dibalik kan? Berarti ada isinya. Ya. Seperti itu. Jadi kalimatnya kan tidak sama dengan kosong. Berarti ada isinya. Ada inputannya, maksudnya begitu. Ya. Nah, inputannya kan umum, tidak umum itu kan macam-macam ya. Mungkin tanggalnya berbeda-beda, atau mungkin pemasukan dan pengeluaran ya. Itu kan beda-beda ya. Misalnya SPP ya, kalau SPP sih sama ya. Tapi kalau pengeluaran ya kan beda-beda ya. Makanya saya buat tidak sama dengan kosong. Jadi kalau tidak sama dengan kosong itu ya bebas. Bisa 1, bisa 2, bisa 50, bisa 100, bisa 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Ya. Jadi kalimatnya tidak sama dengan kosong ya berarti tandanya lebih kecil, lebih dari. Lah kosongnya itu pakai tanda petik 2 kali. Itu ya. Oke. Bisa ulangi lagi Pak rumusnya. Oke ya. Oke, ulangi lagi. Oke, nanti saya ulangi lagi. Coba saya baca dulu pertanyaan yang lain. Pak, ini tadi Pak saya yang pakai rumus dana tadi yang ditarik ke bawah hapusnya bagaimana tadi Pak? Ya. Jadi kalau menghapus data ya di Excel itu diblok dulu. Setelah diblok ditekan del atau delete ya. Oke. Saya sudah coba di Excel dengan rumus logika di saldo tadi dengan tanda persis dari Bapak. Kok nggak bisa? Ya, oke. Oke, ya nanti saya jawab. Oke, diulangi lagi ya. Oke, ini dari Mbak Indra ya. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman. Ya, coba diperhatikan ya. Mana tadi ya? Ini ya. Ini ya teman-teman. Di layar teman-teman, apakah muncul tampilan Excel? Halo? Muncul, Pak. Oke, muncul ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Kalau teman-teman ingin menghapus, tadi caranya diblok aja, diblok ya sampai bawah misalnya ya. Terus ditekan tombol del yang ada di keyboard ya. Maka nanti akan terhapus teman-teman. Terhapus kan? Seperti itu ya. Itu cara menghapus ya. Kita ulangi lagi yang rumus saldo dulu ya. Jadi harapannya saldo di sini ya, itu kalau di copy rumusnya, itu akan muncul hasilnya secara otomatis. Dan tidak muncul, misalnya di sini nggak ada transaksi ya, itu tetap kosong ya. Jadi saya menggunakan rumus logika ya. Lah, rumus logikanya, sebelum saya menerapkan rumusnya, instruksinya begini ya, coba diperhatikan. Jika ada inputan pemasukan atau pengeluaran, maka saldo akan berubah, hasilnya adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, ya kan? Ya.
Jadi rumusnya begini, sama dengan if, ya. Ini kan ada dua kondisi ya, ada pemasukan, ada pengeluaran. Berarti saya pakai or, ya. Karena transaksinya ini bisa pemasukan, bisa pengeluaran. Tidak tentu kan, berarti saya pakai or. Pemasukan berarti kita klik di sini selnya, ya. Tidak sama dengan kosong, ya. Kenapa pakai tidak sama dengan kosong? Ya, nanti di transaksi sini kan ada pemasukan berapa nilainya, kita kan nggak tahu, ya. Entah itu 100, 200, 300 dan sebagainya. Makanya di sini saya tulis tidak sama dengan kosong. Nah, kosong itu pakai tanda petik 2 kali, ya. Ingat ya, petik 2 kali, jangan petik 1 4 kali, ya. Jadi petik 2 kali itu petiknya 2 terus 2 kali, ya. Beda dengan begini, petik 1 4 kali, ya. Ini kan hampir sama, ya. Jadi petiknya 2 tapi 2 kali, ya. Seperti ini. Jadi ini kalau dibaca tidak sama dengan kosong, ya. Koma. Ini pakai koma. Kenapa? Karena di sini di tampilan ini pakai tanda koma, teman-teman, ya. Kalau di komputernya teman-teman, kalau di sini ada tanda titik koma, ya teman-teman pakai titik koma, ya. Jangan pakai koma. Jadi dilihat di sini ya, di bawahnya sini, ya. Kalau pakai koma, ya kita pakai koma. Kalau pemisahnya pakai titik koma, ya teman-teman pakai titik koma, ya. Oke, saya lanjutkan. Jika atau pemasukan tidak sama dengan kosong, ya, terus pengeluaran tidak sama dengan kosong, ya, maka hasilnya adalah saldo ini ditambah pemasukan, ya, pemasukannya ini dikurangi pengeluaran, ya. Selain itu atau koma kosong. Jangan 0 ya teman-teman, tapi ditulis kosong, ya. Kurung gitu. Apa boleh Pak ditulis 0 misalnya? Boleh, tapi nanti kalau rumusnya di copy ke bawah, itu nanti kalau di sini ada transaksi, belum ada transaksi, hasilnya akan 0, ya. Makanya di sini saya tulis kosong, ya. Oke, saya seperti ini, ya. Jadi kalau ini saya copy ke bawah sampai transaksi bawah, ya, terus misalnya, ya. Maka yang di sini, ya, di sini ini belum ada transaksi, ya hasilnya di sini kok kosong, ya, seperti itu. Ini sama, di sini juga ada belum transaksi kan, maka di sini juga kok kosong, ya, seperti itu, ya. Itu rumus yang pertama. Sekarang rumus yang nomor ini, ya. Jadi kalau nomor ini saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi sini kenapa kok nggak ditulis 1, 2, 3, dan seterusnya, ya? Atau mungkin teman-teman juga pakai rumus ini juga boleh sebenarnya, ya. Nah, boleh, ya. Kok nggak seperti itu? Enggak, karena di sini kan belum ada transaksi. Ya. Kalau belum ada transaksi kan percuma kan. Nah, makanya di sini saya pakai rumus logika, ya. Nah, rumus logikanya begini ceritanya, ya. Jika ada inputan, ya, saya pakai tanggal, ya. Jadi saya pakai tanggal. Jika ada inputan tanggal, maka hasilnya adalah untuk nomor itu adalah nomor di atasnya ini ditambah 1, ya. Jadi saya masukkan sama dengan if ada inputan tanggal ini, ya, tanggal sel tanggalnya tidak sama dengan kosong. Jadi hari ini kata kuncinya adalah tidak sama dengan kosong, ya. Koma hasilnya adalah nomor di atasnya ini ditambah 1, ya. Selain itu kosong, ya. Terus tutup kurung. Ini hasilnya, ya. Seperti ini teman-teman, ya. Kita copy ke bawah, coba kita copy sampai sini misalnya, ya. Jadi kalau sudah ada inputan tanggal otomatis muncul. Kalau belum ada inputan ya masih kosong. Coba kita input misalnya tanggal 5 September, ya. Oke. Tanggal 5 September tahun 2020. Maka otomatis di sini, ya, nomornya muncul otomatis, kemudian garisnya juga muncul otomatis. Itu salah satu fitur yang ada di conditional formatting, ya. Oke.
Baik teman-teman, bagaimana materi pertama hari ketiga? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau di akhir ini nih, kalau beri nomor nggak usah ya, oke. Kalau di akhirnya diakhiri dengan jumlah total bagaimana Pak? Jumlah total, maksudnya kalau di akhirnya diakhiri jumlah, boleh ya, boleh. Cuma di sini teman-teman ya, itu kan di saldo nanti kan muncul ya, muncul. Kalau mau diakhiri jumlah total, berarti kita ya harus menutup dulu transaksi itu, ya, menutup transaksi dulu, ya. Misalnya di akhir bulan tanggal 30, ya, tanggal 30 September misalnya ya, berarti ya di akhir bulan nanti baru diberi keterangan, misalnya jumlah total ya, itu pengeluaran, itu pemasukan, ya, boleh, ya, seperti itu. Walaupun tidak ditulis jumlah total juga nggak apa-apa, karena kita hanya melihat saldonya berapa, kan gitu ya. Oke. Pak, kalau pakai rumus N harus sama dengan atau bisa pakai, ya. Kalau N itu kan dua persyaratan ya, dua syarat. Jadi kalau N ya, untuk menampilkan jawaban yang benar itu dua syarat itu harus terpenuhi ya. Tapi kalau OR ini tidak ya. Jadi kalau OR itu jika salah satu syarat terpenuhi, maka akan menampilkan jawaban yang benar ya. Kenapa pakai OR? Iya, karena transaksinya itu kan kadang pemasukan, kadang pengeluaran kan, ya, gitu ya. Oke, jangan diulang lagi. Oke ya, baik. Iya, ini keburu malam nanti ya. Harapannya saya itu 1 jam itu selesai ya. Terus kuis ya. Ya oke ya. Nanti bisa tanya lagi ya. Saya lanjutkan materi yang kedua ya. Nah, ini materi kedua. Izinkan saya untuk share materi yang kedua tentang pivot table ya. Table ya. Oke. Baik, teman-teman di layar apakah muncul materi pivot table? Oke, ya, oke muncul. Terima kasih, luar biasa. Kalau ditanya muncul semua. Oke ya, oke. Ya. Saya ini ya, saya mulai untuk materi kedua. Pivot table ya. Pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat itu bisa menampilkan sebuah ringkasan data ya dalam jumlah yang sangat besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda-beda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi biasanya pivot table itu digunakan untuk ini ya, menganalisa ya, menganalisa sebuah data ya, seperti itu ya. Kemudian jika Anda memiliki data yang terdiri dari banyak kolom atau file itu maksudnya variabel ya, tentu dari data tersebut perlu bisa dibaca untuk dapat diartikan atau dapat disimpulkan maknanya ya. Oke. Contohnya ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membaca data ya, ini contoh saja data ya. Di sini ada nama toko, ada nama barang, ada jumlah penjualan ya. Coba baca, coba tolong dibaca teman-teman, antara data nomor 1 ini dengan data nomor 2 itu lebih mudah yang mana teman-teman kira-kira? Coba teman-teman baca ya. 2. Antara data 1 dengan data 2 itu lebih mudah yang mana? 2 lah, 2 ya. Oke ya, baik. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Oke. 2. Ya, oke. Jadi lebih mudah yang 2. Kenapa? Karena jelas sekali di sini ya. Di sini ada keterangan toko 1, toko 2, toko 3 ya sampai toko 5. Kemudian di sini ada nama barangnya, misalnya L120, L1800, L300 dan seterusnya. Nah, di mana di toko 1 ini ada penjualan selama misalnya 1 bulan, muncul di sini 65.000. Toko 2 sama,
ya. Dalam 1 bulan ada 27.500 dan seterusnya. Tapi kalau disuruh baca data ini, wah bingung ini. Toko satu berapa ya kan? Kan nggak jelas, belum jelas ya seperti itu. Yang jelas hanya di total penjualannya selama 1 bulan, misalnya 150 juta ya. Itu contoh daripada pivot table. Selanjutnya, manfaatnya apa? Yang pertama jelas membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Yang kedua, memindahkan file pada berbagai lokasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah menentukan file atau kolom mana yang saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan data. Kemudian yang keempat adalah melakukan kalkulasi atau mengumpulkan file-file data numeric dalam beberapa cara. Contohnya ada sum, count, ya, average, dan lain-lain. Yang kelima adalah melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan. Yang keenam adalah membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah membuat pivot chart dari sebuah pivot table yang telah ada. Ya, ini manfaat daripada pivot table. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, jadi yang pertama pastikan dulu di data itu tidak ada ruang atau data yang kosong ya, dipastikan ya. Jangan sampai ada yang kosong ya. Kemudian yang kedua, setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama yang unik ya. Jadi nama unik maksudnya itu satu kata biasanya ya. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan merger cell. Jadi tidak boleh, misalnya tadi ya, ini saya kembalikan lagi ini ya. Nama toko digabung 2 kolom tuh nggak bisa ya. Jadi harus dalam 1 sel ya, maksudnya begitu. Kemudian tipe data pada setiap kolom harus jelas atau harus sama ya. Tipe datanya harus sama. Misalnya di situ angka ya angka semua ya. Kalau di situ tentang tanggal ya tanggal semua ya. Kalau di situ tentang nama barang ya nama barangnya harus jelas. Misalnya apa gitu ya. Kemudian yang kelima adalah sangat dianjurkan menerapkan format table, artinya menggunakan tabel gitu ya. Dan yang terakhir adalah selain mengatur sumber data sebagai format table, Anda bisa juga menerapkan define ring. Jadi define ring itu maksudnya memberi nama ring ya, seperti itu. Boleh, itu dianjurkan ya. Nah, contohnya begini, ini ada data ya, dalam satu toko ini ada transaksi dari tanggal 2 Januari sampai ini ya, sampai ini 1 tahun berarti ya. Oke, ini seharusnya 2020 ya, ini kok 2019. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh ya teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan membuat data pivot table-nya ya. Jadi biar mudah untuk dianalisa ya, seperti itu. Langkah-langkahnya nanti ini ya teman-teman setelah di blok ya. Jadi datanya ini di blok ya teman-teman, di blok. Terus diklik ini menu insert, pilih pivot table. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Yang pertama ini select table O-ring-nya ini daerah yang di tadi ya, yang di blok tadi ya, yang akan dibuat pivot table-nya itu ya, itu maksudnya ya. Kemudian choose where-nya ini ada 2 pilihan, ada new berarti di lembar kerja baru. Kalau dipilih existing worksheet itu artinya data atau hasil pivot table-nya nanti dalam 1 sheet ya, atau dalam 1 lembar kerja ya, maksudnya begitu. Setelah itu diklik OK ya. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya, akan muncul seperti ini ya. Jangan bingung ya. Akan muncul seperti ini dan ini ya, jadi ada dua tampilan ya. Nah, kemudian ini dipilih variabel apa yang akan kita masukkan ke sini. Ada filter, ada row, ada kolom, ada value ya. Misalnya di filter apanya ya, misalnya barangnya boleh dimasukkan di sini, nanti barangnya apa ya. Kemudian di kolom row itu maksudnya baris ya. Jadi kalau kita amati ya, baris itu kan yang ke bawah ya. Jadi yang ke bawah itu data apa? Nah, nanti dimasukkan ke ini ya, ke row. Kalau kolom itu data yang menyamping ya, yang kolom yang menyamping ya, itu maksudnya kolom. Kemudian kalau value itu berkaitan dengan angkanya ya. Jadi data angka itu tentang apa?
ya, seperti itu. Kemudian, nah contohnya ini tadi ya. Jadi filter yang kita filter itu tentang data distributor ya, kita masukkan ke distributor ya. Kemudian data row-nya apa? Misalnya barang ya, kita masukkan ya variabel barang ke dalam row. Kemudian yang kolom tentang apa? Misalnya tahun ya, kita masukkan ke kolom tahun ya. Kemudian untuk value-nya apa? Misalnya jumlah, berarti yang jumlah ini ditarik ke value. Boleh misalnya harga dimasukkan sini boleh ya. Seperti itu ya. Nah, nanti data yang tadi itu akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Akan muncul data pivot table yang mudah untuk dibaca ya, dianalisa ya, dibanding dengan sebelum di pivot table. Oke, terima kasih. Ini yang kita tunggu-tunggu bersama ya. Oke. Saya praktekkan ya. Ini perlu praktek nggak ini? Halo? Perlu dipraktekkan ya ini teman-teman? Perlu, Pak. Perlu banget. Oke. Perlu. Oke, saya praktekkan ya. Saya praktekkan ya. Oke, saya masuk Excel tadi ya. Oh, terima kasih lagi. Nah, ini ya, saya masuk di sheet berikutnya, saya klik ya. Saya ingin mempraktekkan yang ini aja ya, yang contoh yang paling atas tadi ya. Nanti yang contoh kedua nanti teman-teman silahkan dipraktekkan ya. Saya ingin membuat contoh yang pertama aja ya. Misalnya di sini ada nama ya, nama toko ya. Oke. Jadi ini nggak boleh digabung ya teman-teman, harus satu satu sel ya. Terus ada nama barang. Sebenarnya kalau memberi variabel ini satu aja nggak apa-apa. Misalnya toko itu boleh ya, misalnya toko itu lebih mudah. Barang ya, atau nama barang itu lebih mudah sebenarnya ya. Lebih lebih unik gitu ya. Terus di sini ada jumlah penjualan, misalnya penjualan. Ya. Jadi jangan, kalau memberi variabel jangan terlalu banyak ya. Misalnya tadi kan jumlah penjualan, disingkat penjualan saja nggak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian tokonya di sini misalnya ada toko A ya, ada toko B ya, ada lagi toko A, ya, toko C misalnya ya. Ada lagi toko B, toko B. Terus nama barangnya apa? Terserah di sini mau membuat nama barang apa. Kita ambil contoh misalnya baju ya. Ini ada sepatu ya. Terus ada baju, sepatu, tas. Terus tas. Baju, sepatu, tas, baju, tas. Ya, oke. Terus penjualannya di sini misalnya 2 juta. Terus 3 juta. 4 juta misalnya. 1 juta. 1.500.000. 2.500.000. Terus 2.500.000 ya. Ini data ya. Nah, data ini kalau kita lihat, kita amati sulit dibaca ya. Jadi selama misalnya ini 1 minggu gitu ya. 1 minggu ini toko A itu sudah berapa penjualannya. Ini kan sulit sekali ya dibaca. Oke. Kita buat tabel dulu ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita buat pivot table-nya ya. Jadi kita blok dulu ya. Kita blok dulu, kemudian masuk di menu ini ya teman-teman, di menu insert. Nah ini ada pilihan pivot table ya, diklik aja. Klik. Nah ini ya, akan muncul ini teman-teman, sub menunya ya, akan muncul seperti ini. Ya. Yang pertama saya lihat table rank-nya, jadi artinya daerahnya ya yang kita buat pivot table ya. Kalau belum di blok pertama tadi
misalnya belum diblok, nanti silakan teman-teman ngeblok ya. Diisi daerahnya mana ya. Tapi kalau pertama sudah diblok, akan muncul otomatis di sini ya daerahnya. Kemudian yang kedua, ini ada pilihan nanti pivot table-nya itu diletakkan di mana? Ya? Apakah di new worksheet atau di existing worksheet? Artinya di luar ini ya, di luar file ini ya maksudnya ya, atau di luar sheet ya. Kita pilih aja yang ini ya di dalam di dalam satu sheet ini ya, maksudnya begitu. Kemudian lokasinya di mana ya? Diklik di sini, misalnya ditaruh di sini boleh ya, di sini juga boleh, seperti ini ya. Ini boleh di blok, ini boleh, ya. Terserah ya. Oke. Atau diklik satu aja juga boleh ya. Oke. Kemudian kalau sudah diklik OK, nah ini kan muncul kan teman-teman, muncul di sini kan. Cuma kalau ini nggak diklik, nah tampilan ini nggak akan muncul teman-teman ya. Jadi ini diklik dulu, diaktifkan lah istilahnya ya. Sekarang kita ingin memasukkan variabel apa ya. Oke. Jadi yang pertama filter. Filter itu data apa yang kita munculkan ya. Ini boleh dimasukkan, boleh tidak ya teman-teman. Kemudian ada kolom ya. Kolom apa ya. Jadi di kolom itu data yang bentuknya ke samping ya, seperti itu. Kalau row-nya apa, data apa atau variabel apa yang akan kita buat row ya. Kemudian value ini berhubungan dengan angka biasanya ya. Kita ini aja kita centang dulu ya, teman-teman. Kita centang dulu ya. Oke, kita centang ya seperti ini. Kita checklist ya. Nah, sekarang urutannya di sini kan kita lihat di sini di filter kan kosong ya. Jadi kalau filter ini boleh diisi, boleh tidak ya, boleh dimasukkan variabel, boleh tidak ya, teman-teman. Kalau kolom ini data apa yang dibuat kolom ya, misalnya toko ya, ini tinggal geser aja ke sini teman-teman. Nah toko. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini saya geser dulu biar kelihatan. Nah ini. Jadi nanti kolomnya akan muncul toko A, toko B, toko C dan seterusnya ya. Kalau row itu data yang baris ya, ini ada baju, ada sepatu, ada tas ya. Atau dibalik juga boleh, misalnya ini kita balik ya, barangnya kita taruh di kolom, row-nya toko. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi yang kolom isinya ya barang, ada baju, ada sepatu, ada tas ya. Kalau yang row isinya toko, ada toko A, toko B, toko C ya. Jadi teman-teman bebas ini mau ditaruh di mana variabelnya ya. Jadi tergantung teman-teman sebenarnya ya. Kalau saya lebih suka begini. Ini saya pindah ke bawah, ini tokonya saya taruh di kolom. Ya. Jadi kalau baca kan enak ya, toko A misalnya ya, oh bajunya sekian, sepatunya kosong, tasnya ini, totalnya sekian. Ya, kan enak sekali kalau dibaca seperti ini ya. Jadi sekali lagi untuk pilihan kolom dan baris tergantung daripada data itu ya. Jadi dicoba aja nanti teman-teman, kalau variabelnya saya taruh di kolom, nanti seperti apa, dilihat di sini. Ini bisa dipindah-pindah. Kemudian untuk value itu berhubungan dengan angka. Jadi value-nya tentang apa ya? Penjualan. Ya. Karena yang ada isinya angka hanya di sini hanya penjualan saja. Ya, seperti itu. Kalau sudah ini saya tutup. Kalau sudah muncul seperti ini. Ini ya teman-teman. Jadi pivot table-nya sudah jadi. Ya. Jadi kalau kita baca data, ya sebuah data, antara data yang ini dengan data ini lebih mudah data ini kalau dibaca loh ya. Jadi kalau dibaca lebih mudah ini. Oh ternyata dalam 1 minggu ada transaksi toko A sekian ya. Bajunya sekian, sepatunya nggak ada, tasnya 5 juta, totalnya sekian. Seperti itu. Baik teman-teman, materi tentang pivot table sudah selesai. Coba saya ingin melihat di kolom chat, ini ada beberapa pertanyaan. Ya Pak, perlu sekali ya. Ya Pak, tapi persingkat waktu Pak. Ya siap, sudah saya singkat ini ya. Oke, ya. Baik, bagaimana teman-teman untuk materi kedua? Mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Masih jam 8.10 waktu Indonesia Barat. Ya. Oke, silakan. Bisa ditanyakan.
Oh ya Pak, maaf sinyalnya jelek. Ya. Agak mumet Pak. Yang mana yang mumet? Mas apa Mbak ini? Fatrias, mana tadi? Iya, nanti saya langsung ngerjakan kuis. Jangan khawatir teman-teman ya. Wis tahu hari ini selesaikan ya. Kalau penambahan data Bu bisa, tapi ya tadi diblok dulu ya. Diblok dulu datanya ya. Jadi dirubah datanya ya. Jadi kalau ada tambahan data, ya otomatis daerahnya yang dibuat pivot table dirubah. Yang ringnya tadi ya. Oke. Apa bedanya pivot table dengan tabel biasa? Jadi kalau pivot table itu menganalisa data ya teman-teman ya. Jadi menganalisa data itu lebih cepat dibanding dengan data biasa ya. Seperti itu ya. Loading terus Pak. Ya, untuk tes ditunggu jam 7 pagi, besok pagi ya, waktu Indonesia Barat. Boleh ya, silahkan dipelajari dulu boleh. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya kayaknya ya? Ya nggak ada, oke. Kalau nggak ada, nanti bisa ini ya. Ya, untuk video ucapan, yaitu satu link dengan kuis ya. Jadi habis kuis, nanti teman-teman langsung memberikan ulasan ya. Sama, jamnya sama. Kan satu link kan? Oke. Iya, nanti saya share ya. Nanti saya share. Oke. Baik, kalau tidak ada, bisa bertanya-tanya lewat WA Group atau ya WA Group ya teman-teman ya. Langsung saja ini saya tutup ya teman-teman. Ya langsung buat video ulasan ya. Oke. Jadi sebelum mengerjakan kuis, teman-teman silahkan buat video ucapan, ulasan ya, bukan ucapan, ulasan ya. Harapan saya ya berilah ulasan yang terbaik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan masukan buat kami ya, buat lembaga kami, mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami ya. Jangan, wah baik Pak. Terus peningkatannya apa? Ya itu silakan, nggak apa-apa. Teman-teman silakan berikan ulasan ya. Tujuannya sekali lagi untuk peningkatan lembaga kami, bukan untuk nanti kalau saya beri ulasan jelek, nilainya jelek, enggak ya. Kalau ulasannya baik, nanti saya nilai baik, tidak ya. Jadi sekali lagi untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan kami ya. Sekaligus penutupan ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah milih program kami ya. Oh ya, jadi ulasannya untuk lembaga pelatihan ya teman-teman, untuk lembaga kami ya, untuk lembaga kami. Setelah itu nanti teman-teman juga memberikan ulasan untuk digital platform. Nah untuk memberikan ulasan digital platform itu nanti ada tempatnya sendiri. Di akunnya teman-teman kan ada ya, itu nanti ada tempat kolom sendiri untuk memberikan ulasan. Silahkan berikan ulasan. Nah ulasan di situ ya boleh, pelatihannya boleh, pelayanannya boleh, platformnya juga boleh ya, seperti itu ya. Oke, baik. Untung nggak lupa bapaknya. Apanya? Ya, isi sertifikatnya kayak apa Pak? Isi sertifikat. Sertifikat yang jelas untuk mau belajar apa saya tidak tahu ya. Karena apa? Karena yang buat itu dari mau belajar apa ya. Bukan dari lembaga ya, tapi dari mau belajar apa. Terus terang saya nggak tahu sertifikatnya ya. Saya tidak ada kewenangan untuk melihat sertifikat itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau kemarin yang di-share teman-teman lumayan sertifikatnya ya. Warnanya kalau nggak salah biru atau apa ya, saya lupa. Biru ya. Terus ada bunga, ada segitiganya begini ya. Seperti itu ya. Oke. Baik, sebagai berapa lama ya. Sertifikat itu kalau teman-teman ngerjakan kuis dan ulasan hari ini langsung jadi. Hanya saja satu kelas, satu bed itu harus selesai semua ya. Makanya tadi saya tunggu sampai besok pagi jam 7 ya.
Kalau misalnya kesepakatannya hari ini harus selesai semua, oke, lebih baik ya. Tapi ini yang gabung kan cuma 93, padahal pesertanya kan 100 lebih ya. Khawatirnya yang tidak gabung itu nggak tahu informasi ya, seperti itu. Makanya saya tunggu sampai jam 7 pagi besok ya. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memilih program kami ya. Kemudian saya mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ya belum bisa memuaskan teman-teman ya. Karena apa? Ya keterbatasan kami ya. Karena kami manusia biasa, tak luput dari kekurangan ya teman-teman. Saya doakan teman-teman sukses ya, yang mungkin belum dapat pekerjaan ya segera dapat pekerjaan ya. Kemudian yang sudah bekerja mungkin masih kurang ya, mungkin perlu meningkatkan jabatannya ya, saya doakan tambah pangkatnya tambah naik ya, jabatannya tambah tinggi ya. Kemudian yang belum punya jodoh saya doakan segera punya jodoh ya. Yang belum punya anak saya doakan segera punya anak ya, seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya share linknya ya, maaf teman-teman. Bisa dilihat di kolom chat nanti ya. Bentar. Baik, teman-teman, untuk linknya kuis ya, untuk kuis dan ulasan sudah saya share di link ya, silakan dicoba-coba ya. Cuma hanya satu kali kesempatan ya, tidak boleh ngulang ya. Oke, hasil apapun diterima teman-teman ya, hasil apapun diterima, tidak akan mempengaruhi daripada intensif ya, intensinya sama ya, 2.400.000 ya. Oke, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.